Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih telah membeli kit We Grow, kit microgreens ya. Nah, berikut ini kita bakal lampirkan cara menanamnya, tutorial menanamnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa sampaikan langsung ke Instagram @WeGrowLife atau ke WhatsApp. Teman-teman, di sini udah ada microgreens kit. Kita di sini pakainya kit yang self watering system. Jadi teman-teman nggak perlu untuk nyiram tanamannya. Kalau misalnya kita buka satu persatu, nanti teman-teman bakal dapat tiga jenis benih. Tiga jenis benih, ada rumput gandum, ada bayam merah, dan juga ada chaisim. Lalu ada media tanam. Media tanamnya itu kita pakai tanah yang gembur, kemudian ada tambahan kompos, dan juga ada arang sekam. Ini arang sekam, ini kompos, dan ini ada tanah gembur. Nah, kemudian ini tempat untuk menanamnya, dan ini tempat untuk air untuk sistem pengairan otomatisnya, seperti itu. Mungkin langsung aja kita lanjut ke caranya. Nah, untuk di rumah, teman-teman sebelumnya harus nyiapin beberapa alat dan bahan. Ini gampang aja sih, yang emang sering digunain di rumah juga. Yang pertama ini ada baskom. Baskom ini untuk mencampurkan media tanam. Kemudian ada sekop. Sekop bisa diganti pakai sendok asal bisa dipakai untuk mengaduk. Kemudian ada juga air untuk menyiramnya. Nah, ini aja yang perlu dibutuhin. Untuk step yang pertama, kita campur media tanam. Nah, media tanam yang tadi kita masukkan ke dalam baskom. Kita masukkan semuanya ya. Ini tanah masuk, kemudian ada kompos masuk, dan juga ada arang sekam masuk. Nah, ketiga media tanam ini jangan lupa kita campur. Kita campur rata, dan perlu kita lembabkan. Kenapa? Karena proses perkecambahan itu harus dalam kondisi yang lembab. Jadi kita siram media tanamnya dan aduk lagi sampai tanahnya itu lembab dan gembur. Nah, gimana caranya supaya kita tahu media tanam ini gembur? Kita bisa pakai genggaman cara ngeceknya. Nah, media tanam gembur ketika kita menggenggam, kemudian terbentuk kepalan seperti ini. Nah, kalau seperti ini udah gembur ya. Kalau misalnya dia belum gembur, dia itu biasanya akan hancur, kayak masih seperti masih ambiar gitu. Nah, kalau misalnya masih hancur seperti itu, kita bisa tambahkan air untuk merekatkannya. Kalau misalnya udah gembur seperti ini, udah cukup air, udah membentuk kepalan seperti ini, nah langsung bisa kita pakai untuk menanam. Nah, setelah media tanamnya siap, setelah gembur ya tanahnya, kita bisa coba untuk langsung memasukkannya ke dalam tray-nya. Nah, ini tray-nya kita siapkan. Nah, tapi sebelumnya kita butuh tisu untuk penahan tanahnya supaya nggak langsung bocor. Masukkan tisunya seperti ini. Kemudian kita masukkan tanahnya sampai penuh. Nah, setelah dirasa penuh, kita ratakan permukaannya. Kalau misalnya ada yang kosong, bisa ditambah lagi.
Kenapa kita perlu meratakan tanahnya? Supaya si biji itu tidak terkumpul dalam satu lubang. Jadi supaya tumbuhnya itu merata. Setelah media tanam rata, kita siapkan bijinya. Nah, ini untuk yang pertama kita coba untuk menanam biji chaisim dulu ya. Nanti kita buka benihnya atau bijinya dari wadahnya, kemudian kita taruh di wadah untuk memudahkan penaburannya. Kita bisa tabur-tabur perlahan, seperti menabur coklat pada kue ya. Lalu kita ratakan. Nah, kita ratakan seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan jumlah benih yang sesuai takaran kit ini. Jadi satu bungkus benih itu langsung aja dimasukin semuanya. Tapi harus ditabur secara merata. Jangan sampai ada yang kosong ya. Soalnya nanti ketika tumbuh takutnya nanti ada kelihatan botak atau seperti itulah. Jadi kurang bagus kan hasilnya. Nah, kalau misalnya tercampur merata itu nanti hasilnya bisa seperti ini. Jadi rimbun semua permukaan. Nah, ketika sudah rata benihnya, kita tutup lagi pakai tanah. Sisa tanah yang tadi kita taruh di atasnya. Tipis-tipis aja, fungsinya buat apa? Untuk menahan kelembapan tanahnya supaya bijinya itu tetap lembab dan bisa berkecambah. Setelah itu, untuk memastikan tanahnya itu lembab dan bijinya itu akan basah, kita bisa siram sedikit bagian atasnya. Nah, jadi kunci dari perkecambahan itu si biji terkena air atau media tanam yang lembab, sehingga dia bisa aktif untuk tumbuh. Setelah selesai disiram bagian atasnya, kita tutup kit ini selama kurang lebih 3 hari sampai dia berkecambah. Setelah ditutup selama 3 hari, nanti akan berkecambah. Fotonya seperti ini. Nah, setelah berkecambah, kita bisa buka tutupnya, kemudian mengalihkan fungsi tutupnya ini untuk menjadi wadah air sebagai sistem pengairan otomatis. Jadi nanti teman-teman tinggal isi tutupnya ini dengan air. Sedikit aja supaya nggak melebar. Nah, setelah itu kita bisa taruh traynya di atas tutupnya, sehingga nanti tanaman kita bisa langsung menyerap air dari tutupnya ini tadi. Setelah itu tinggal dirawat deh. Nah, biasanya microgreens ini bisa kita panen selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika 2 minggu itu bentuknya akan seperti ini, dan teman-teman bisa langsung memanennya. Setelah 14 hari, ini kan seperti ini ya, kita udah siap panen nih, tanamannya sudah tumbuh dengan baik. Nah, gimana cara memanennya? Pertama kita siapkan wadah panennya, kemudian kita panen menggunakan gunting. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa genggam bagian batangnya sedikit-sedikit ya, seperti ini. Nah, kemudian kita gunting bagian batangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah, sampai selesai. Nah, kenapa sih tadi kita pakai 3 media tanam?
Tadi kan ada tanah gembur, kemudian ada kompos, dan juga ada arang sekam. Nah, kunci dari menanam itu yaitu tanah yang sehat. Nah, tanah yang sehat itu tanah yang penuh nutrisi, tanah yang terhindar dari hama seperti misalnya jamur yang sering mengganggu di microgreens ya, jamur dan juga bakteri yang kurang menguntungkan. Nah, dari ketiga media tanam tadi sebetulnya ada fungsinya masing-masing. Tadi kita kasih tambahan kompos itu sebagai tambahan nutrisinya. Jadi kita pastikan tanah ini memiliki nutrisi yang memang baik, nutrisi nitrogen, kemudian karbon, dan juga kaliumnya. Kemudian arang sekam ini berfungsi untuk membuat poros dalam tanah, jadi supaya tanah itu tidak terlalu padat gitu. Jadi sebagai penggembur juga. Dan si arang sekam ini juga tinggi akan potasium, jadi sebagai tambahan nutrisi tanamannya juga nanti, seperti itu. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman bakal ada pertanyaan, kapan kita harus mengganti air yang ada di bawah ini, air untuk menyiramnya. Jadi biasanya itu ulangi. Jadi mungkin teman-teman bakal ada pertanyaan kapan kita harus mengganti air untuk menyiramnya, air yang di bawah sini. Nah, memang kita harus rutin untuk melihat kondisi airnya. Kalau misalnya memang tinggal sedikit, kita segera tambahkan airnya. Jangan sampai airnya ini kering karena nanti tanaman bisa layu karena kekurangan air. Oke, jadi sekian saja video tutorialnya. Nah, nanti sisa panennya ini, bukan sisa panen ya, hasil panennya bisa dipakai untuk jadi bahan salad, atau bisa untuk garnish, atau juga kalau misalnya wheatgrass itu bisa dibuat jus dicampur dengan buah-buahan lainnya seperti nanas, kemudian bisa campur madu, kurma, dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja, semoga microgreensnya tumbuh ya.